Shalom anak-anak, kembali lagi dalam sekolah minggu GKY Mangga Besar. Nah anak-anak, hari ini Lause Titin mau ajak kalian semua sekolah minggu. Walaupun masih sekolah minggu online, tapi jangan sedih ya. Tuhan Yesus tetap memberkati dimanapun kalian berada. Nah sebelum mulai sekolah minggu, Lause mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri dan berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong berikan semangat kepada kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa? Lause Stephen kenapa? Jangan sedih, jangan nangis. Kenapa ini hari Minggu yang ceria? Aku lagi takut Lause Titin. Hah? Takut kenapa? Masa di kelas aku ada yang lagi sakit? Banyak Lause Titin. Aduh, apalagi belakangan ini kita lagi ditakuti sama yang namanya virus-virus itu Lause Titin. Oh aku iya. jadi takut. Oh iya, Lause Titin tahu sekarang lagi banyak virusnya. Cup, jangan sedih. Nah, Lause Titin mau kasih tahu sama kamu. Kita tuh tidak perlu takut akan apapun ya, terhadap sakit penyakit, terhadap apapun itu, karena Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Lause Stephen tahu nggak, Tuhan Yesus itu besar sekali, perkasa dan kuat. Dia mampu memberantasi semua virus-virus yang ada. Maka dari itu kita tidak perlu takut. Oh bener Lause Titin ya. Kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Allah yang besar dan perkasa ya. Betul, anak-anak yang di rumah juga harus percaya ya, Tuhan kita itu kuat, kuasa dan perkasa. Lause Titin mau ajak kalian semua untuk nyanyikan satu lagu bersama-sama, Allahku Besar. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Kita harusnya tidak perlu takut karena kita punya Allah yang begitu hebat ya, begitu besar ya Lause Titin ya. Betul, nah tidak cuma dalam hal sakit penyakit Lause Stephen, tapi dalam semua hal permasalahan di hidup kita. Semuanya loh, kita tidak perlu takut karena Allah yang memimpin kita, setiap dari kita setiap hari. Yuk Lause Titin mau ajak kalian semua anak-anak untuk nyanyikan satu lagu. Ku tahu siapa yang pimpin, dengan semangat dan bangkit berdiri. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya.
hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Nah, Ustaz Titin, Kenapa tuh? sebelum kita lanjut, kita suruh anak-anak duduk dulu. Oh iya. Nah, anak-anak boleh duduk ya. Nah, Ustaz Titin, kita dari tadi udah nyanyi gitu ya, Allahku besar, Allah berkuasa, udah gitu Tuhan yang pimpin kita. Tapi apa benar ya Tuhan begitu mengasihi kita? Apa benar loh Ustaz Titin, Tuhan begitu peduli sama kita loh Ustaz Titin? Lah Ustaz Steven, lihat deh langit-langit yang di atas. Banyak burung-burung ya. Iya, banyak burung. Iya, burung-burung yang di atas itu juga dilindungi Tuhan. Dia tidak meminta tapi dia dilindungi Tuhan loh. Nah, terlebih lagi kita, burung-burung di angkasa aja itu dilindungi, dan juga semua makhluk hidup yang ada di bumi, apalagi kita loh Ustaz Steven. Bener banget ya loh Ustaz Titin ya. Tuhan pasti mengasihi kita, Tuhan pasti lebih memelihara kita ya, karena Tuhan aja, burung aja dipelihara, bunga-bunga aja dipelihara, apalagi kita ya loh Ustaz Titin Betul, ya. kita begitu berharga. Begitu Ke berharga. Tuhan. Oke, ya udah teman-teman, sekarang Ustaz Steven dan Ustaz Titin mau mengajak kita menaikkan satu pujian sama-sama, burung pipit yang kecil. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terkait satu tokoh yang dari bayi saja sudah menghadapi bahaya yang besar, hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya, selalu memelihara dan memimpinnya. Oke, nah anak-anak mau tahu kan ini siapa ini ya tokoh ini ya kira-kira ya? Nah sebelum kita dengar tentang tokoh ini, yuk Ustaz Steven dan Ustaz Titin mau mengajak kita sama-sama kita mau naikkan pujian Daki-Daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang-bayang. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung dahulu senang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun melayang gelap. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Shalom anak-anak. Wah, tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita ya. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian semua untuk pergi berpetualang. Kita mau melihat bagaimana Tuhan menjaga bayi Musa. Tapi sebelum pergi berpetualang, kita berdoa dulu yuk. Berbicara sama Tuhan Yesus. Yuk sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita siap-siap berangkat ya. Kita hitung sampai 3, oke? 1, 2, 3. Nah, anak-anak, ini adalah Raja Firaun, pemimpin di Mesir. Dan mereka ini adalah orang-orang Israel yang hidup di Mesir. Mereka awalnya hidup sangat bahagia di Mesir. Tapi kalian tahu, semakin lama mereka jumlahnya semakin banyak. Dan itu membuat Raja Firaun khawatir. Bagaimana ya kalau nanti orang Israel jumlahnya lebih banyak dari Mesir, dari orang Mesir. Raja Firaun berpikir, bagaimana ya ini ya? Akhirnya Raja Firaun memutuskan untuk membuat orang-orang Israel menjadi budak. Mereka harus bekerja sangat keras. Aduh anak-anak, capek sekali. Kita semua harus bekerja dari pagi sampai malam. Dan kalian tahu, kami gak boleh istirahat. Aduh, capek sekali. Kalian tahu anak-anak, walaupun orang-orang Israel disuruh bekerja keras menjadi budak, tapi ternyata mereka tetap bertambah banyak. Dan itu membuat Raja Firaun semakin khawatir. Apa? Kalian tahu anak-anak, kali ini Raja Firaun mau melakukan apa? Raja Firaun mau membunuh semua bayi laki-laki. Aduh, bagaimana ini ya? Anak-anak,
Ini adalah bayi Musa. Bayi Musa lahir di waktu Raja Firaun memberikan perintah itu tadi tuh. Perintah yang menyuruh semua bayi laki-laki dibunuh. Wah, berarti bayi Musa termasuk yang akan dibunuh juga dong ya. Duh, bagaimana ya anak-anak supaya bayi Musa bisa selamat? Ternyata Mama Musa berusaha menyembunyikan bayi Musa. Tapi bayi Musa semakin besar dan suara tangisnya semakin kencang. Maka bayi Musa tidak bisa disembunyikan lagi. Bagaimana ya cara lain menyelamatkannya? Ternyata Mama Musa menemukan cara lain, yaitu dengan memasukkan Musa ke dalam keranjang dan ditaruh di sungai Nil dengan harapan ada orang yang akan menemukan dan menyelamatkan bayi Musa. Mama Musa dan kakaknya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan menyelamatkan bayi Musa. Kalian tahu ini siapa? Ini adalah putri Raja Firaun. Dan sepertinya putri raja mau nih menyelamatkan bayi Musa. Anak-anak, ternyata putri Raja Firaun mau mengangkat bayi Musa menjadi anaknya. Tapi putri raja bingung. Bagaimana ya cara merawat bayi Musa yang sangat kecil dan siapa yang akan memberinya susu? Akhirnya putri raja meminta bantuan kepada Mama Musa untuk merawat bayi Musa sampai Musa cukup besar dan bisa dibawa ke istana raja. Lihat anak-anak, Musa sudah lebih besar dan diserahkan kepada putri Raja Firaun. Musa sekarang tinggal di istana Firaun dan Tuhan punya rencana yang besar untuk Musa dan bangsa Israel di Mesir. Nah, kalau begitu anak-anak, kita kembali ke rumahku dulu ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjaga bayi Musa. Mama Musa dan kakaknya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan bayi Musa. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjaga dan menyelamatkan bayi Musa. Waktu bayi Musa masih kecil bisa disembunyikan. Kemudian saat bayi Musa ditaruh di sungai Nil, ternyata putri Raja Firaun mau mengangkat bayi Musa menjadi anaknya. Sehingga bayi Musa tetap hidup, tidak dibunuh, dan dia bisa hidup di istana Firaun. Anak-anak, seperti Tuhan menjaga dan mendengar doa Mama Musa dan kakaknya menjaga bayi Musa, Tuhan juga akan menjaga kalian, selalu berada bersama kita setiap saat. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun kita punya siapa? Tuhan yang selalu menjaga kita. Nah, anak-anak, aku mau mengajak kalian untuk menghafal ayat hafalan kita hari ini ya. Masih ingat? Masih dong, kita sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Satu kali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Wah, hebat. Setelah ini kalian bisa memberitakan ayat hafalan hari ini kepada orang-orang di sekitar kalian ya. Yuk,
Sekarang aku mau mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya dan melakukan firman Tuhan. Kami mau percaya dan tahu kalau kami punya Tuhan yang selalu ada menjaga kami seperti Tuhan juga telah menjaga bayi Musa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.